Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sampai hadis berapa sih, Bu? Lupa saya, Bu. Hah? Berapa? 4. Berarti hadis yang kelima sekarang ya? Iya kan? Hadis yang kelima, wa Nabi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum huwa wa abuh wa jadduh sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataitu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rahul Bukhari. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, semoga Allah meridainya, ia dan bapaknya dan kakeknya semuanya sahabat, ya, Masya Allah. Ia berkata, adalah ayahku yang bernama Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang ia sedekahkan. Lalu ia letakkan dinar-dinar itu pada seseorang di masjid, artinya dititipkan ke orang, Bu. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Maka aku pun datang. Siapa yang datang? Itu Ma'an bin Yazid, anaknya Yazid. Lalu aku mengambil dinar-dinar tersebut, ya karena anaknya yang bernama Ma'an ini miskin. Maka Ma'an pun mengambil dinar-dinar yang disedekahkan oleh ayahnya tersebut, yang dititipkan ke orang di masjid. Lalu aku datang membawa dinar-dinar tersebut kepada ayahku. Faqal, lalu ayahku berkata, yaitu Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang saya maksud, bukan kamu yang saya inginkan. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Rahul Bukhari. Bagimu hai Yazid, apa yang kamu sudah niatkan? Artinya sedekah kamu itu sudah kamu dapatkan pahalanya, karena kamu sudah berniat untuk bersedekah. Dan bagi kamu hai Ma'an, apa yang kamu ambil? Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah, beberapa faidah. Yang pertama, fihi jawazul i'lam bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahadduts bi ni'amillah. Bolehnya memberitahu orang lain tentang pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan kepada dia, dan menceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Jadi Bu ya,
Kita boleh menceritakan tentang kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kita, Ibu. Di mana Ma'an di sini cerita bahwa ayahnya bersedekah dengan beberapa dinar. Lalu kemudian ia ambil. Itu kan nikmat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Ad-Duha menganjurkan kita untuk menceritakan nikmat. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Namun kata para ulama, Ibu ya, kita menceritakan nikmat itu kepada orang-orang yang mencintai kita. Adapun orang yang kira-kira bakalan dengki kepada kita, mendingan jangan. Ya terkadang karena kan tidak semua orang suka, Bu, kepada kita, Bu. Mungkin kalau kita ada menceritakan ke orang tentang nikmat, ya, ibu bilang begini, alhamdulillah kemarin Allah berikan saya nikmat bisa beli mobil, ya. Tahu-tahu ada orang yang dengki bilang begini, begitu aja cerita, ya. Mungkin buat ibu pahala nggak masalah. Kenapa? Karena ibu niatnya ingin menceritakan nikmat. Tapi buat orang yang dengki ini jadi dosa buat dia, Bu. Makanya kalau ada orang, Bu ya, yang bercerita tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu husnudzon dulu, Bu. Bahkan doakan, kita katakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu itu. Bukan malah dengki, bukan malah panas. Ya. Karena kita ini sebagai seorang muslim, Bu, sangat dianjurkan untuk menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Kan kata Rasulullah, Pak, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Ibu-ibu suka nggak, Bu, kalau dikasih nikmat oleh Allah? Suka nggak? Suka. Berarti ibu pun harus suka saudara ibu diberikan nikmat. Ada apa kemudian ketika saudara kita menceritakan kenikmatannya kita malah dengki, kita malah panas? Itu gak bagus, Bu ya. Itu akhlak yang tercela. Ya, tidak berhak seorang muslim itu punya sifat seperti itu, Bu. Makanya ibu-ibu sekalian ya, kita ini diperintahkan untuk memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah cinta untuk melihat bekas nikmat itu ada pada seorang hamba. Kalau ibu diberikan oleh Allah nikmat harta yang banyak, perlihatkan, terlihat bekasnya pada ibu tubuh. Kadang ketika kita melihat teman kita pakai mobil BMW, kata ibu apa? Juhud. Ya. Padahal mungkin dia ingin memperlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Pantas aja dia beli BMW, duitnya miliaran. Nah ibu yang nggak bisa beli BMW jangan panas dong, gitu kan? Iya. Apalagi suudzon sama dia dengan mengatakan Allah nggak zuhud. Iya. Mungkin bagi dia karena niatnya ingin memperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, mempraktikkan sabda Nabi SAW, Allah suka untuk melihat bekas nikmat itu pada seorang hamba, bagi dia pahala. Tapi ibu yang panas dosa tubuh. Iya. Makanya kalau kita melihat teman kita, masya Allah, bajunya bagus, ucapkan apa? Barakallahu fiik. Iya. Jangan dipandang dengan mata dengki, Bu. Karena mata dengki itu bahaya, Bu, ya. Bisa menimbulkan penyakit ain, tuh. Ya, dan penyakit ain itu bisa menyebabkan pelakunya sakit atau yang lainnya. Atau orang yang terkena penyakit pandangan mata yang jahat tersebut, ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Ibu-ibu sekalian, jawazu tawqil fi tawzi'is shadaqah.
Wala siyama shadaqatut tatawwu li'anna fihi nau'u israr. Boleh mewakilkan kepada orang lain untuk membagikan sedekah, terlebih sedekah yang sifatnya sunnah. Kenapa? Karena sedekah itu Bu, yang sangat dianjurkan tuh kita menyembunyikan. Kalau bisa yang orang yang kita kasih sedekah itu nggak tahu kalau itu sedekah dari kita, gitu. Iya. Jadi kita boleh misalnya Ibu nitipin ke panitia Bu Ambar, Bu, ini sedekah dari saya, tolong dibagikannya ke orang, tapi jangan diberitahu kalau ini dari saya. Nah, itu seperti itu bagus Bu. Kenapa? Karena dalam sedekah itu sangat dianjurkan untuk menyembunyikan sedekah kita. Makanya kan dalam hadis yang sahih ya, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa dia? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang sedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tuh. Tangan kirinya aja nggak tahu, apalagi yang diberikan sedekah. Makanya kalau ibu sedekah itu nggak usah ngomong ke orangnya, ini sedekah dari kami keluarga fulan, nggak perlu Bu. Yang lebih bagus itu lebih tersembunyi Ibu. Ya, itu lebih baik. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, ini menunjukkan boleh kita mewakilkan ke orang lain. Selama orang itu kita tahu dia memang Masya Allah ya, amanah orangnya ya. Tapi kalau kita tahu orangnya tidak amanah, jangan Bu. Faidah yang ketiga yang bisa kita ambil dan petik dari hadis ini Ibu sekalian, yajuzu daf'u shadaqatit tatawwu' lil furu'. Boleh memberikan sedekah yang sunnah itu untuk anak. Kalau ibu punya anak, qadarullah anak ibu miskin, hidupnya susah, maka ibu sedekah buat anak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau zakat boleh tidak buat anak Ustadz? Nggak boleh kata para ulama. Kenapa? Karena anak itu sebetulnya masih tanggungan orang tua. Sementara zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kita tanggung hidupnya. Iya. Berbeda dengan sedekah yang sifatnya sunnah, Ibu. Maka yang seperti ini boleh. Ya, sedekah buat anak ibu yang susah hidupnya. Demikian pula kepada karib kerabat. Bahkan sedekah kepada karib kerabat itu pahalanya jauh lebih besar, Ibu. Iya. Faidah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Ibu, lil mutasaddiqi ajru ma nawahu sawa'un sadafal mustahiqqa am aula. Orang yang sudah bersedekah, dia mendapatkan pahala yang sempurna walaupun ternyata salah orang. Ya. Lihat, Yazid di sini, ayahnya Ma'an, meletakkan dinar-dinar ke seseorang di masjid. Rupanya yang mengambil dinar itu anaknya. Rupanya Yazid tahu. Apa kata Yazid? Ya, ma iyyaka aradtu, bukan kamu yang saya maksud. Tapi apa kata Rasulullah? Hai Ma'an, hai Yazid, kamu sudah mendapatkan niat sedekahmu itu. Artinya kamu sudah dapat pahala. Ya, walaupun uang itu ternyata qadarullah jatuhnya kepada orang yang kita tidak inginkan, nggak masalah. Bahkan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Bu, ya, Rasulullah mengatakan, dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang berkata, la atasaddaqanna hadhil lailah, malam ini saya akan bersedekah. Akhirnya dia pun di waktu malam keluar, Bu. Lalu dia mencari fakir miskin.
dilihatnya di jalan ada orang yang tampaknya butuh, dikasih itu sama orang itu, Bu. Rupanya di pagi hari orang-orang berbincang-bincang, tadi malam ada pelacur dikasih sedekah. Rupanya dia salah orang tuh, Bu. Lalu orang ini berkata, la atasaddaqanna hadhil lailah, malam ini saya akan bersedekah lagi. Akhirnya di malam itu dia pun keluar lagi. Ya, kenapa dia keluarnya malam, Bu? Karena di waktu malam itu gelap, di zaman dulu nggak ada listrik, sehingga pada waktu itu lebih tersembunyi ya dalam sedekah. Lalu ia melihat di jalan tampaknya ada orang yang susah ini, yang butuh, dikasih orang tersebut. Di pagi hari orang-orang berbincang, tadi malam ada pencuri dikasih sedekah. Salah lagi. Lalu orang ini berkata lagi, la atasaddaqanna hadhil lailah, malam ini saya akan sedekah lagi. Akhirnya di waktu malam itu dia pun keluar. Dicarinya orang yang susah. Rupanya di tengah jalan dia melihat tampaknya ada orang yang butuh ini, dikasih. Di pagi harinya orang-orang berbincang-bincang, apa katanya? Tadi malam ada orang kaya dikasih sedekah. Salah lagi. 3 kali salah, bayangkan. Tapi tetap ibu dia mendapatkan pahala yang sempurna. Walaupun salah nggak masalah. Yang penting kita lihat tampaknya dia butuh gitu, Bu. Karena di zaman sekarang ada orang pengemis minta-minta ke ibu. Kemudian ibu lihat kayaknya dia susah nih, dikasih sama ibu. Tahu-tahu memang profesinya pengemis. Di rumahnya, di kampungnya rumahnya gedong rupanya. Kan di zaman sekarang banyak kan seperti itu, Bu. Banyak, Bu, datang ke Jakarta pura-pura jadi pengemis. Ya mungkin penghasilan pengemis daripada ibu lebih gede penghasilan pengemis kali, Bu. Tapi kan haram itu semuanya, Bu. Ya. Nah, kalau ternyata saya salah, Ustadz, saya udah ngasih, saya udah lihat tampaknya dia butuh. Setelah saya kasih ternyata salah orang, gimana? Tetap kita sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Adapun dia yang menerimanya itu menjadi api neraka buat dia. Iya, karena dia tidak berhak untuk mendapatkan harta sedekah. Iya. Hadis ini juga ibu-ibu menunjukkan kita ambil faidah berikutnya, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali. La yahiqqu lil abi ar-ruju'u fi sadaqati ala waladihi bi khilafil hibati. Seorang ayah apabila bersedekah kepada anaknya, maka ia tidak punya hak untuk mengambil sedekahnya lagi. Berbeda kalau yang dia kasih ke anaknya itu berbentuk hibah. Maka kalau hibah boleh diambil lagi oleh ayahnya, boleh. Ya, misal ibu mengatakan kepada anak ibu yang pertama, nak, saya mau ngasih hibah buat kamu, nak. Itu tanah sebidang tanah di sana itu buat kamu, nak. Ya. Kemudian setelah seminggu ibu berpikir, tampaknya saya butuh itu tanah. Makanya ibu bilang lagi ke anak, nak, itu tanah yang ibu hibah kemarin buat kamu saya ambil lagi ya, nggak jadi. Boleh nggak, Bu? Boleh kalau itu orang tua yang menghibah. Nah sekarang kalau misalnya bukan orang tua, Ustadz, misalnya saya punya teman itu saya hibah, saya kasih. Hibah itu artinya pemberian, Bu. Saya kasih, nih teman, saya punya motor 3, 1 motor saya kasih deh buat kamu sebagai hibah. Kemudian setelah seminggu kita berubah pikiran, waduh, masa saya ngasih motor, keenakan dia, saya mau ambil lagi. Nah ini terjadi perselisihan para ulama, boleh apa enggak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Dalilnya dua-duanya berdalil dengan satu hadis. Apa itu? Al-a'id fi hibatihi, ya, orang yang kembali kepada hibah pemberian kepada orang lain itu seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri, kata Rasulullah. Jadi kalau ibu-ibu mengambil pemberian yang ibu pernah berikan kepada teman ibu,
Rasulullah mengatakan itu seperti anjing yang memakan apa? Muntahnya sendiri. Terjadi perselisihan para ulama dalam memahami hadis itu. Sebagian ulama mengatakan hadis itu menunjukkan kepada pengharaman. Kenapa? Karena kita dilarang untuk menyerupai anjing. Kita dilarang untuk apa? Menyerupai anjing. Tasyabuh dengan anjing tuh nggak boleh, haram. Ya. Sebagian mengatakan tidak, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena anjing kalau makan muntahnya lagi nggak masalah buat dia. Ya. Lihat perbedaan pemahaman para ulama dari dua sisi yang berbeda, Ibu. Padahal hadisnya sama. Ya. Dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan makruh. Ya, walaupun boleh untuk mengambil kembali. Yang rajih mana Ustadz? Yang tentu yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang mengatakan tidak. Karena itu hibah yang sudah kita berikan kepada orang lain dan sudah menjadi milik dia. Maka tidak layak untuk kita ambil lagi. Berbeda kalau orang tua. Kalau orang tua mengambil pemberiannya kepada anaknya boleh. Kenapa? Karena anak sendiri milik dia. Kan yang namanya anak itu milik orang tua. Kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik bapamu. Berarti kalau kamu dan anak hartamu itu milik bapamu, berarti yang kalau begitu orang tua berhak dong ya untuk mengambil kembali pemberiannya. Tapi untuk sedekah tidak boleh. Karena sedekah beda dengan hibah kata para ulama. Ya. Makanya dalam hadis tersebut Rasulullah tidak mengembalikan dinar-dinar itu kepada ayahnya Ma'an yaitu Yazid. Enggak. Rasulullah mengatakan lakama nawaita ya Yazid walakama akhadta ya Ma'an. Bagi kamu hai Yazid apa yang kamu sudah niatkan, dan buat kamu hai Ma'an apa yang kamu niat, apa yang kamu ambil. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengembalikan itu Bu ya, dinar-dinar tersebut kepada anaknya. Paham enggak Bu? Paham enggak? Hah? Paham enggak? Paham insyaallah ya? Atau enggak paham? Nanti kalau enggak paham ditanyakan ya. Iya. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya Bu, hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri, semoga Allah meridainya, ahadil asyartil masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi. Faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la. Qultu fashatru ya Rasulullah faqala la. Qultu fathulutsu ya Rasulullah qala ats-thuluts wath-thuluts katsir aw kabir innaka antadhara warasataka aghniya'a khairum min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi ya faqal innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah yarsi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Ya.
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyahnya Abu Ishaq, dan Abu Waqqas itu namanya Malik. Jadi Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi. Salah seorang sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah bahwa ia akan masuk surga. Ya. Di mana ia berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku untuk menjengukku di tahun Haji Wada karena sakit yang keras yang menimpa diriku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya penyakitku ini terlalu keras sebagaimana kamu lihat. Sementara saya punya harta dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali anak wanitaku, wahai Rasulullah. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh. Aku berkata lagi, bagaimana kalau aku sedekahkan setengah hartaku, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh. Aku berkata lagi, bagaimana kalau aku sedekahkan 1/3 hartaku, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh 1/3, dan sepertiga juga sudah banyak itu. Sesungguhnya kamu, hai Sa'ad, meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya raya lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin, minta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya kamu, hai Sa'ad, tidaklah berinfak dengan sebuah infak yang kamu harapkan dengannya wajah Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala padanya sampai-sampai yang kamu suapkan pada mulut istrimu itu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, iya, apakah aku akan ditinggalkan setelah para sahabatku? Artinya, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah setelah para sahabatku pulang kembali ke Madinah, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak akan ditinggalkan. Lalu kamu akan beramal suatu amalan yang mengharapkan padanya wajah Allah, kecuali kamu akan bertambah derajat dan ketinggian di sisi Allah. Atau mungkin kamu akan ditinggalkan, dia meninggal di kota Mekah. Kamu akan ditinggalkan di kota Mekah ini, sehingga suatu kaum mengambil manfaat kepada kamu, atau dan sebagian kaum yang lain malah termudoroti dengan adanya kamu. Ya Allah, ya, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, dan jangan mereka kembalikan ke belakang mereka. Namun yang menyedihkan itu Sa'ad bin Khawlah, karena ia meninggal di kota Makkah. Sa'ad bin Khawlah ini, Bu, ya, termasuk orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Dahulu para sahabat dan Rasulullah, ya, menganggap aib, ya, mereka yang setelah hijrah ke kota Madinah terus balik lagi ke Makkah. Ya, makanya Rasulullah SAW menyayangkan sekali, sayang sekali, ya, Sa'ad bin Khawlah itu ia meninggal di kota Mekah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita ambil faidah. Yang pertama, tushra'u ziyaratul marid lil imami faman dunah. Disyariatkan mengunjungi orang sakit, menjenguk, ya, dan itu pahalanya besar, ibu. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang mengunjungi orang sakit di waktu pagi, salat alaihi sab'una alf malak hatta yumsi, maka akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk orang sakit di waktu sore, maka akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai pagi hari. Masya Allah. Ibu-ibu, malaikat bersalawat kepada kita maksudnya apa? Maksudnya mendoakan kita. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin didoakan malaikat? Ternyata kalau kita menjenguk orang sakit, ibu, maka malaikat itu akan mendoakan kita. Luar biasa tidak? Masya Allah. Dan malaikat yang mendoakan kita sampai 70.000 malaikat jumlahnya.
Bayangkan. Makanya kalau ibu-ibu ada teman yang sakit dan ibu sempat untuk berkunjung, segera kunjungi bu, dapatin pahala besar itu bu. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu kana fi khurfatin min khurafil jannah, maka ia berada dalam taman-taman surga, dalam kebun-kebun surga. Ya, kalau ibu pengen berada di kebun-kebun surga, di mana itu? Yaitu menjenguk orang sakit. Bahkan dalam riwayat Muslim, Allah Ta'ala nanti di hari kiamat akan bertanya kepada seorang hamba, ya abdi, hai hambaku, inni marid, aku sakit. Kata si hamba, ya Rabb, ya, bagaimana engkau sakit wa anta rabbul alamin, sementara engkau rabbul alamin. Lalu Allah berfirman, tapi hambaku sakit, kenapa kamu tidak jenguk dia? Subhanallah, di hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada seorang hamba yang tidak menjenguk saudaranya. Iya. Ini menunjukkan betapa sangat ditekankannya bu, kita menjenguk orang sakit. Bahkan dalam riwayat disebutkan bu, dahulu para sahabat menjenguk saudaranya walaupun sakitnya ringan, cuma sakit gigi doang dijenguk. Punya cuma pusing dikit aja dijenguk. Ya, maka dari itulah ibu ya, kita berusaha semangat menjenguk orang sakit bu. Teman kita nih lagi dirawat, jenguk. Tapi ingat bu, menjenguk orang sakit itu harus diperhatikan adabnya bu. Saya punya teman lagi sakit, saking banyaknya yang menjenguk tuh bu, malah tambah berat sakitnya. Habis yang menjenguknya nggak tahu waktu. Lagi ngejenguk, diajakin ngobrol, ini. Akhirnya malah tambah teler. Iya. Nah, jadi kalau kita mau menjenguk, lihat keadaan juga, lihat kondisi dia. Kira-kira dia ini. Terus kalau menjenguk juga jangan lama-lama, Bu. Ini jenguk ngajakin ngobrol, ngalor ngidul sana sini. Adab jenguk tuh gimana, Bu? Ketika kita datang, tanyakan gimana kabarmu, bagian mana yang sakit, apa sakitnya. Setelah itu kita apa? Ruqyah. Kita apa? Ruqyah, kalau bisa ibu ruqyah. Iya, dahulu Rasulullah SAW waktu sakit didatangi oleh malaikat Jibril, dijenguk oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Istakaita ya Muhammad, kamu sakit hai Muhammad? Kata Rasulullah iya. Kemudian malaikat Jibril pun ya meruqyah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril berkata, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik, Allahu yashfik. Ya, dengan nama Allah aku ruqyah kamu dari segala sesuatu yang bisa menyakiti dirimu. Allah yang akan menyembuhkan kamu. Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit. Kemudian Rasulullah mendoakan, Ishfi rabban nas anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Sembuhkan wahai Rabbnya manusia, engkaulah penyembuh dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Iya. Nah gitu Bu ya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit itu Bu, kita berusaha memberikan manfaat kepada dia. Dengan cara apa? Meruqyah. Setelah selesai jangan lama-lama pulang. Karena si sakit ini butuh istirahat masalahnya. Kecuali kalau si sakitnya minta, jangan lama-lama lah. Saya senang ditemenin. Ya. Ini faedah yang pertama, yaitu disyariatkan menjenguk orang sakit. Faedah yang kedua, yajuzu dzikrul maradi li gharadin sahihin min nahwi talabi dawa'in aw du'a'i rajulin salihin bihaitsu la yuqtaran bidzalika syai'un min at-tabarrumi wa adamur ridha wa anna dzalika la yunafi sabral jamil. Boleh orang yang sedang sakit memberitahu kepada temannya dia sedang sakit bila ada tujuan yang benar. Bila ada tujuan apa?
yang benar. Seperti apa? Minta obat atau minta didoakan ya sama temannya yang soleh tersebut, tapi dengan syarat tidak ada istilah mengeluh. Ia merasa seperti nggak ridho gitu dengan ketentuan takdir Allah. Kadang Bu, ada orang sakit ngeluh, setiap kali ada yang jenguk ngeluh, setiap ada yang jenguk ngeluh. Akhirnya mengeluhkan perbuatan Allah kepada makhluk. Yang memberi sakit siapa Bu? Allah. Itu perbuatan Allah bukan? Iya. Ada apa kita adukan perbuatan Allah kepada makhluk? Allah kasih kita sakit itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Mau memberikan kepada kita mudarat? Tidak. Tapi Allah ingin agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita, Ibu. Kalaupun kita meninggal dunia dengan sakit kita, Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah, Bu. Makanya jangan sampai Bu ya, kita mengeluhkan dan mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Iya. Makanya Ibu, dahulu Imam Ahmad bin Hambal pernah sedang sakit. Kemudian beliau ditanya, "Bagaimana kabarmu wahai Aba Abdillah?" Kata Imam Ahmad, "Asbahtu wallahi bi khair." Ya. Asbahtu wallahi bi khair. Justru Ibu, di saat kita sedang sakit, sedang ditimpa musibah, yang lebih bagus Bu ya, kita ucapkan alhamdulillah. Rasulullah dalam riwayat Muslim, apabila ditimpa kesenangan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis salihat. Segala puji bagi Allah yang sempurna dengannya amalan saleh. Dan Rasulullah apabila ditimpa kesusahan, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, kalau ibu lagi sakit terus ditanya sama teman ibu, "Gimana kabar kamu?" Ibu jawab, "Alhamdulillah ala kulli hal." Kita berusaha Bu sebagai seorang mukmin memuji Allah dalam setiap keadaan. Walaupun kita ditimpa ujian yang sangat berat, ucapkan alhamdulillah, Ibu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza mata waladu 'abdi, qala idza mata waladu 'abdi, ya qala Allah li malaikatihi." Apabila dalam hadis qudsi ya, apabila idza mata waladul 'abdi, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah akan berfirman kepada malaikat pencabut nyawa, "Qabattum walada 'abdi." Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Kata para malaikat, "Benar ya Allah." Lalu Allah berfirman lagi, "Qabattum thamrata fuadi." Kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku. Kata malaikat, "Betul ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Mamadza yaqulu 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, "Ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan sebut ia sebagai rumah pujian. Bayangkan di saat ujian yang berat menimpa dia, kehilangan anak yang ia sayangi, meninggal dunia, rupanya ia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman apa Bu? Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga dan sebut ia sebagai rumah pujian. Makanya kita sebagai seorang mukmin tuh Bu ya, walaupun dalam keadaan susah, ucapkanlah alhamdulillah. Karena hakikatnya ujian dan cobaan yang menimpa seorang mukmin tuh Bu untuk mengangkat derajat, untuk menggugurkan dosa.
Ya. Nah ini Ibu sekalian. Nah jadi kalau kita sedang sakit, kemudian kita menyebutkan sakit kita kepada teman kita, tujuannya untuk tujuan yang benar nggak masalah, itu tidak termasuk mengeluh. Ya. Itu tidak meniadakan kesabaran, tidak. Kalau memang tujuannya benar untuk mencari obat atau karena teman kita orang yang soleh minta didoakan gitu, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan update status, Bu. Lagi sakit nih, halo, biar orang semua tahu ibu lagi sakit. Jangan, Bu, cukup Allah saja. Allah yang menyembuhkan kok. Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini, jawazu wad'il yad ala jabhatil marid wa mashi wajhi wa mashil ad alladhi yu'limu wal fashu lahu fi tulil umur. Boleh orang yang berkunjung atau menjenguk meletakkan tangannya di dahi si sakit atau mengusap wajahnya atau memegang bagian yang sakit untuk didoakan. Asal yang dijenguk bukan wanita. Laki-laki menjenguk wanita dipegang dahinya enak aja, nggak boleh, bukan mahram. Kalau mahram nggak masalah. Iya, kita datang. Makanya dalam hadis tersebut disebutkan Rasulullah datang, kemudian Rasulullah memegang dahinya Sa'ad bin Abi Waqqas, panas, iya, sakitnya berat. Atau kita pegang bagian yang sakit lalu kita ruqyah, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi Ibu. Iya. Faidah yang keempat dari hadis ini Ibu sekalian, as-sawabu fil infaq masyrutun bi sihhatin niyyah wa ibtigha'i mardatillah. Pahala di dalam sedekah bisa kita raih dengan syarat apa? Dengan syarat betul-betul niatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah. Makanya kata Rasulullah apa? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Kamu hai Sa'ad tidaklah berinfak dengan sebuah infak yang kamu harapkan padanya wajah Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala padanya. Jadi Bu, kalau Ibu ingin dapat pahala dari infak Ibu, syaratnya apa Bu? Ikhlas. Yang namanya ikhlas itu Bu, tidak dicampuri oleh niat-niat yang lain Bu. Terkadang kita infak tuh ada niat, ada dua niat. Niatnya apa? Yang pertama karena Allah Ustadz. Yang kedua apa? Biar diganti di dunia. Nah, niat yang kedua ini nggak benar Bu. Kita dalam berinfak itu jangan mengharapkan ganti di mana, di dunia. Kenapa? Walaupun Ibu tidak berniat itu tetap Allah akan ganti insya Allah Bu. Karena itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita yang berinfak mengharapkan wajah Allah saja. Jangan mengharapkan dunia, jangan. Iya. Makanya ibu-ibu sekalian, terkadang ada orang berinfak begini Bu. Waktu itu saya pernah ngisi kajian di kota wisata. Terus ada bapak-bapak bilang begini ke saya, Ustadz, dulu saya berinfak. Saya bilang gini, ya Allah, saya mau infakkan mobil Vios ini. Mudah-mudahan saya mau infakkan mobil Timor ini, mudah-mudahan diganti Vios. Itu benar nggak Ustadz ya? Kata saya, Bapak ini berinfak bukan karena mengharapkan wajah Allah. Tapi Bapak berinfak minta diganti di dunia. Terus dapat pahala nggak? Ya enggak lah. Ya. Coba dengarkan hadis ini Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammud dunya
Siapa yang niatnya sebatas dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang ditakdirkan untuknya. Tuh lihat, kalau bapak niatnya dunia, kata Allah apa? Allah akan cerai-beraikan urusan bapak. Allah akan jadikan kefakiran di mata bapak, dan dunia tidak akan mendatangi kecuali apa yang takdirkan. Bapak sedekah niatnya karena dunia. Pertama, sudah pasti tidak dapat pahala. Yang kedua, belum tentu diganti. Iya Ustadz, sampai sekarang belum diganti-ganti juga tuh sama Pios katanya. Iya, belum tentu diganti, kan rugi dunia akhirat Pak. Jadi kita berinfak itu karena Allah, sudah mengharapkan wajah Allah semata. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, terkadang kita infaknya itu karena mengharapkan embel-embel dunia, Ibu, Pak. Ini yang nggak benar. Apalagi terkadang kalau lagi pemilu tuh Pak, Bu, ada calon tiba-tiba nyumbang buat masjid. Ternyata ada udang di balik lempeye. Pokoknya niatnya biar mereka milih dia. Qadarullah nggak kepilih, tahu-tahu diminta lagi. Yang kemarin punya saya mah. Iya. Iya. Faedah selanjutnya, ibahatu jam'il mal bi syartihi min wajhin halal. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengumpulkan harta dari usaha yang halal, tentu Pak, Bu ya, selama dikeluarkan zakatnya. Adapun ayat yang menyebutkan innalladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira dengan adab yang pedih. Yang dimaksud dengan menumpuk-numpuk itu, Bu, kata para ulama, itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dikeluarkan zakatnya ya tidak termasuk menumpuk-numpuk. Misalnya ibu nabung uang, terkumpul uangnya udah berapa juta, udah 1 M, tapi nggak pernah dikeluarkan infaknya, itu namanya menumpuk-numpuk. Yang nanti harta tersebut pada hari kiamat akan jadi setrikaan yang akan menyetrika perlakunya, Bu. Iya. Jadi kalau ngumpulin duit nggak apa-apa, asal satu, yaitu dikeluarkan apa? Zakatnya. Ya. Yang kedua, asal dari usaha yang halal. Ya. Faidah selanjutnya dari hadis ini, Ibu, keutamaan berbuat baik kepada istri. Al-hathu al-ihsan ila zaujah. Karena kata Rasulullah SAW, hai Sa'ad, tidaklah engkau berinfak dengan suatu infak yang kamu harapkan padanya wajah Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala, sampai-sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Tuh lihat, Bu ya, suami nyuapin istri aja pahala. Ibu pernah nggak disuapin sama istri? Pernah nggak ibu disuapin sama sama suami? Pernah ya? Dulu Ustadz lagi bulan madu. Sekarang mah udah boro-boro. Nggak pernah ada lagi acara suap-suapan Ustadz. Iya Bu, emang kalau 5 tahun pertama mah ya manis. Kalau udah 20 tahun kemudian udah beda lagi. Iya. Faedah yang selanjutnya, al-wasiyatu la tajuzu bi aktsar min ats-thuluts.
Kalau ibu hendak berwasiat untuk memberikan harta sebagian harta ibu kepada orang lain, maka itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Apa sih wasiat? Wasiat itu ibu berwasiat bahwa harta ibu ya diberikan kepada fulan bin fulan setelah ibu meninggal dunia. Dan wasiat itu bu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris, tidak ada, nggak boleh. Jadi ibu misalnya kalau mau berwasiat, ibu berwasiat begini, misalnya ibu punya anak angkat nih, karena anak angkat itu tidak dapat warisan, berarti ibu mau ngasih wasiat biar anak angkat ini dapat duit juga, dapat harta dari ibu. Misalnya begini, saya berwasiat nanti kalau saya sudah meninggal dunia, harta saya yang itu buat anak angkat ini si fulan. Karena kan anak angkat nggak boleh dapat warisan. Tapi ingat syaratnya apa? Kata para ulama, ya, yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Lebih dari itu tidak boleh, dilarang. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian, al-hathu ala silatir rahim wal ihsan ilal aqarib. Anjuran untuk silaturahim dan berbuat baik kepada karib kerabat. Dan bahwasanya berbuat baik kepada karib kerabat lebih utama daripada yang lainnya. Karena Rasulullah bersabda kepada Sa'ad, apa bu? Kamu tinggalkan anak-anak kamu itu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Artinya berinfak kepada anak-anak kita jauh lebih baik ibu daripada kita berinfak kepada orang lain. Iya. Makanya kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu al fuqara wal masakin. Ya wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajra dinar alladzi anfaqtahu ala ahlik, kata Rasulullah. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan kepada fakir miskin, dan dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya yang kamu infakkan kepada keluarga. Kadang bu, ada orang sama kakaknya, sama keluarganya, sama karib kerabatnya pelit ibu. Tapi kalau sama orang lain, sama teman-temannya royal. Iya. Kalau sama teman-temannya, woi dikasih duit, dikasih apa deh. Tapi kalau sama karib kerabatnya sendiri pelit. Ini salah besar ibu. Yang benar itu seharusnya kepada karib kerabat kita. Kita lebih royal, lebih dermawan. Adik kita, kakak kita, lebih kita perhatikan daripada teman-teman kita ibu. Iya. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ibu faedah selanjutnya, kata Syekh Salim, man'u naqlil mayyit min baladin ila akhar. Dilarang memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat lain. Iya. Pada asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di kota Mekah. Tapi ternyata tidak disyariatkan untuk dipindahkan ke kota Madinah. Makanya kalau ibu meninggal di suatu tempat yang sesuai syariat apa? Ibu dikuburkan di tempat tersebut. Kalau misalnya ibu lagi pergi ke mana? Ke Ciohak, ya. Atau ibu mau lagi pergi ke Ciamis, ibu meninggal di Ciamis, maka yang sunnah ibu dikuburkan di Ciamis juga. Nggak perlu dibawa lagi ke Jakarta, nggak perlu. Ya, itu yang sunnah. Nah sunnah ini yang hilang di Indonesia bu. Ya ketika saudara kita meninggal di suatu tempat, ibunya minta mayatnya dipulangin, dikuburin di desa. Karena itu tidak sesuai dengan syariat ibu. Ya justru yang sesuai dengan syariat Islam apa? Yaitu kuburkan mayat itu di mana?
di tempat atau di kota yang ia meninggal di situ. Itu yang sesuai dengan syariat. Iya. Baik Ibu-ibu sekalian, saya kira cukup kajian kita pada pagi hari ini. Kita buka tanya jawab. Silakan Ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Enggak ada yang nanya ya? Alhamdulillah kalau nggak ada yang nanya, Bu. Ustadz, mohon dijelaskan tentang hadis seseorang tidak akan sampai ajalnya hingga sempurna rezekinya oleh Allah. Apakah ada dalilnya? Itu justru hadis, bunyinya begitu. Lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah, kata Rasulullah. Jiwa tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Berarti kalau selama ia ditakdirkan belum meninggal, rezeki pasti akan datang. Makanya kita nggak usah takut dengan rezeki, Bu. Ya. Kalau rezekinya udah habis, ya udah meninggal. Pasti itu. Ya. Bolehkah menghibahkan tanah kepada dua anak kita, laki-laki dan perempuan, 2/3 bagian dari tanah yang ada, 1000 meter persegi dengan pembagian yang sama, masing-masing 350. Ibu, kalau hibah mah nggak masalah untuk disamaratakan. Yang namanya hibah kepada pemberian anak, kalau ibu samaratakan, misalnya 1000 meter, masing-masing 500 meter, nggak masalah. Tapi kalau untuk warisan, maka anak laki-laki 2 kali lipat anak wanita. Iya. Adapun hibah, maka itu tidak ada ketentuan. Ustaz, saya baru mulai ngaji, saya benar-benar menyesal dan merasa berdosa. Karena sampai saat ini saya belum mengakikahkan 3 anak saya, Ustaz. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Hingga saat ini pun juga belum ada uang untuk itu. Apa saya berdosa? Ya enggak lah. Kalau ibu enggak punya duit, ya Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jiwa tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang ibu enggak punya duit, ya udah, Allah tidak wajibkan kau akikah, Bu. Nanti kalau ibu udah punya duit baru silakan. Iya. Ustaz, saya ingin ikut daurah yang dilaksanakan di hotel. Tapi suami melarang dengan mengatakan tidak boleh eksklusif, nanti dimarah sama Ustaz. Pas kebetulan ada Ustaz melarang juga. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Sementara uangnya itu milik saya sendiri, bukan uang suami. Ibu, kewajiban istri adalah ikut suami. Kalau suami melarang, jangan pergi, Bu. Ya. Kalau suami melarang, ya udah jangan pergi. Karena ketaatan ibu kepada suami itu niatnya. Ya. Adapun pelaksanaan daurah di hotel, maka yang sepatutnya tidak ada larangannya. Ya. Mana larangannya bahwasanya
yang namanya daurah itu tidak boleh di hotel. Kalau sebatas dimarahin sama ustadz bukan dalil namanya, Bu. Kan namanya ustadz bukan dalil. Dalil itu Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jika kita sedang menghadapi cobaan dan ujian, kita menangis terus, ustadz, namun tidak berkata-kata buruk sih, dan tidak berbuat yang tercela. Apakah dengan menangis terus berarti kita belum bertawakal dan belum bersabar dan belum ikhlas? Menangis memang terkadang tidak bisa kita tahan. Kalau ternyata menangis itu tidak disertai dengan ketidakridhoan terhadap takdir, tapi hanya sebatas sedih saja, maka itu di luar kemampuan kita, dan Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai kemampuan. Maka kalau memang kita tidak bisa menahan air mata karena sedih, itu lumrah, dimaafkan, asal ingat hati kita tetap tabah, sabar, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya menangis tidak akan memberikan solusi sama sekali, Makanya kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, sedih itu sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak pula dilarang oleh Allah. Dan sedih itu juga tidak memberikan solusi sama sekali, Bu. Ustadz, saya ingin membebaskan diri dari hutang dan riba. Bolehkah saya sampai menjual rumah? Kalau memang ibu kuat, silahkan jual rumahnya, bayar hutang dan riba. Alhamdulillah. Ngontrak dong, enggak masalah. Insya Allah mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Kalau memang ibu mau, Sedekah kepada orang yang kafir, yang miskin boleh kalau memang diharapkan padanya maslahat, seperti diharapkan keislaman dia, setidaknya dia mau simpati kepada Islam, nggak apa-apa. Termasuk mu'allaf namanya. Mu'allaf itu orang kafir yang diharapkan keislamannya, atau orang yang baru masuk Islam yang dikuatkan keimanannya. Kita ini terkadang memahami mu'allaf terlalu sempit. Kita menganggap mu'allaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Salah. Itu pemahaman terlalu sempit itu, Bu. Mu'allaf itu adalah orang yang diharapkan keislaman kalau dia masih kafir, atau orang yang baru masuk Islam dikuatkan keimanannya dengan dikasih infak dan sedekah. Apa hukumnya menurut Al-Quran dan hadis bila ada seorang istri memegang gaji suami secara penuh dan si suami hanya memegang uang makan saja? Kalau suaminya ridho nggak masalah, kalau suaminya ridho tidak masalah. Kenapa, Bu? Karena ada jenis suami nggak bisa megang duit dikit aja habis saja buat beli ini, beli itu, Maka yang lebih bagus pada waktu itu si istri yang megang, nggak masalah untuk memanage keuangan. Dan si suami hanya memegang uang makan, sehingga jika ingin memberi kepada orang tua si suami tanpa bilang ke istri amat susah sekali, Ustadz. Sedang orang tuanya butuh tapi tidak mengungkapkan anaknya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Ini suami blow on. Masa mau ngasih sama orang tua aja takut sama istri? Kan kewajiban suami kepada orang tua lebih besar. Bilang ke istrinya, "Mah, dalam Islam kewajiban saya sebagai seorang suami lebih besar kepada orang tua. Orang tua kebetulan lagi butuh. Jadi maaf ya, gajinya saya ambil setengah buat dikasih ke orang tua." Kalau istri marah, cuekin. Terserah kamu mau marah mau enggak, terserah deh. Saya enggak mau peduli. Karena saya takut dosa di hadapan Allah. Saya takut adab.
Ya. Begitu dong. Ustadz, kalau anak kita beli rumah buat kita, boleh diminta lagi enggak? Maksudnya? Kalau anak beli rumah buat orang tua, terus anak minta lagi, nggak boleh. Yang boleh itu kalau orang tua ngasih ke anak rumah, terus orang tua minta lagi, boleh. Tapi untuk sebaliknya, anak ngasih ke orang tua nggak boleh minta lagi, nggak adab namanya. Iya. Menjenguk teman non-muslim yang sedang sakit boleh tidak Ustadz? Boleh kalau ada tujuan yang maslahatnya lebih besar, seperti mengislamkan dia, membimbing kepada keislaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sifatnya maslahat yang lebih besar, atau menghindari mudarat yang lebih besar. Kalau tidak untuk itu, pada asalnya tidak boleh. Jika punya anak, angkat wasiat maksimal 1/3. Kalau hibah semua harta, ya. Kalau semua harta saya hibahkan sewaktu saya masih hidup nih. Loh, anak-anak yang lain dikemanain? Ya. Punya anak yang lain enggak? Enggak punya. Cuma satu-satunya anak saya Ustadz, dan itu pun juga anak angkat. Saya mau hibahkan semua harta saya kepada dia. Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Karena yang namanya hibah itu kan sewaktu kita masih hidup. Ya, kita masih hidup. Yang namanya hibah tergantung siapa yang ngasih. Berarti kan ibu pemilik harta. Kalau ibu ngasih ke siapapun ya terserah ibu, nggak masalah. Cuma masalahnya melihat kepada maslahat yang lain, Bu. Ya, kalau ibu kasih semua harta ke anak angkat, kesempatan ibu untuk berinfak di mana? Seharusnya di sana ibu harusnya berpikir juga untuk supaya apa? Berinfak yang sifatnya sedekah jariyah, sedekah yang terus berlanjut pahalanya sampai kita meninggal dunia. Ya. Awalnya saya Ustadz ikhlas saat ada seseorang yang selalu berkeluh kesah masalah ekonomi. Terkadang alasan untuk bayar kontrakan, terkadang untuk orang tuanya yang sedang sakit. Bagaimana caranya agar saya percaya, ikhlas dalam memberi dan tidak berburuk sangka? Mohon masukannya Ustadz. Bu, sudah saya sebutin tadi, Bu. Kalau memang ibu ngasih ikhlas dan ternyata orang tersebut berdusta, ibu tetap dapat pahala sempurna tidak? Tetap. Yang dosa siapa? Dia. Jadi ibu nggak usah khawatir. Iya. Kalau memang ada orang datang teman ibu ngeluh, aduh saya banyak utang, ya udah saya bayarin utangnya. Siapa yang kamu utangi? Si fulan. Mana nomor teleponnya? Ditelepon sama ibu. Benar si fulan punya utang. Iya. Berapa? 10 juta, ya udah saya bayarin. Masya Allah. Itu seutama-utama amal. Kata Rasulullah ditanya apa? Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa diantaranya, au taqdi anhu dainan, atau kamu membayarkan hutang seorang muslim. Itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Terutama sekarang nih Bu, di 10 awal bulan Dzulhijjah nih Bu, ini pahalanya sangat-sangat besar loh Bu. Kata Rasulullah, ma min ayyam al-amalus salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sekarang udah masuk tanggal 1 nih Bu. Maka kita banyak-banyak beramal saleh. Kenapa? Karena amal soleh sekarang ini pahalanya sangat besar, Ibu. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.